Hello, Primary 5. Nah, saat ini kita akan belajar matematika. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Nah, tentunya anak-anak Miss sudah pernah mendengarkan pecahan waktu di kelas 4 atau Primary 4. Nah, anak-anak Miss misalkan seperti ini. Ketika kita membeli pizza di sebuah tempat makan misalnya, nah pizza ini kan ukurannya besar. Itu namanya bulat seperti itu. Kalau kita tuliskan dalam bilangan matematika itu namanya bilangan bulat. Nah, kemudian pizza ini akan kita bagi sesuai dengan jumlah orang yang ada di tempat itu. Misalkan pizzanya kita potong menjadi 8. Nah, supaya bisa sama bagian tentu kita harus memotongnya dengan bijaksana. Bagaimana caranya, Miss? Pastinya menggunakan rumus pecahan. Pecahan ini perlu kita pelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sering menggunakannya. Terlebih saat kita membagi-bagi makanan ataupun membagi-bagi sesuatu barang yang harus dibagi dengan jumlah dan ukuran yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu anak-anak Miss pastikan dirimu memahami apa itu pecahan. Dan pada kesempatan ini Miss mau mengajak anak-anak Miss bagi yang memiliki cita-cita tinggi seperti yang pernah kamu sebutkan dalam videomu, yaitu seperti polisi, dokter, dan lain-lain. Semua pekerjaan akan melibatkan matematika, perhitungan. Nah, untuk itu hal-hal sederhana seperti pecahan kamu harus menguasainya. Pastikan, sebutkan dalam dirimu saat ini, aku harus bisa menguasai pecahan. Coba sekali lagi, nak. Aku harus bisa menguasai pecahan. Bersama Miss Marta, aku yakin aku pasti bisa. Anak-anak Miss, pada saat ini kita akan belajar operasi hitung pecahan, yaitu bab 1 di dalam buku SPS Matematika. Nah, sebelum kita lanjut ke topik ini, Miss mau mengingatkan kembali kepada anak-anak Miss bahwasanya ada beberapa jenis atau bentuk-bentuk pecahan seperti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal yaitu yang ada koma-komanya, dan juga persen atau per 100. Nah, saat ini kita akan membahas bentuk pecahan yaitu tentang pecahan biasa. Nah, apa itu pecahan biasa, Miss? Nah, anak-anak perlu tahu bahwa pecahan biasa ini adalah pecahan dengan pembilang lebih kecil daripada penyebut. Seperti yang kamu tahu, pembilang itu posisinya berada di atas garis dan penyebut di bawah garis. Contoh 2/3. Di sini yang menjadi pembilang adalah yang di atas, yaitu 2 dan penyebutnya 3. Nah, 2 lebih kecil dari 3, pembilang lebih kecil dari penyebut, maka disebut pecahan biasa. Tidak sampai utuh seperti itu, pecahan biasa. Contoh soal penjumlahan pecahan biasa. 2/7 tambah 4/7 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak Miss, untuk menjumlahkan pecahan ada tips yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah perhatikan penyebutnya. Apakah penyebutnya sama atau tidak? Jika penyebutnya sama, perhatikan di sini berapa penyebutnya? 7, ini 7. Sama-sama 7. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebutnya sama, yaitu 7. Jika penyebutnya sama, kamu masuk ke step yang kedua, yaitu langsung dijumlahkan pembilangnya. Karena di sini sama-sama 7 bawahnya atau penyebutnya, maka kita langsung jumlahkan pembilangnya yang di atas. 2 ditambah 4. Nah, habis tuliskan di sini ya. 2 ditambah 4. Berapa, Miss? Karena sama-sama 7 kita gabung aja yuk. 2 tambah 4/7 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6/7. Jadi jawabannya adalah 6/7. Ini jawabannya ya. Lalu bagaimana jika penyebutnya berbeda, Miss? Mari kita lihat di bagian sini. Contoh 1/3 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak Miss, di sini kita perhatikan dulu penyebutnya. Selalu utamakan step 1, yaitu lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya 3, di sini penyebutnya 2. Maka kita tuliskan penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 2. Lalu bagaimana jika berbeda, Miss? Jika berbeda, kita harus membuatnya di
di dalam angka yang sama dulu supaya pembilangnya bisa dijumlahkan. Supaya yang di atas bisa dijumlahkan, maka kita harus samakan dulu yang bagian bawah ini ya. Oke, bagaimana caranya Miss? Cari KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk angka kecil di sini langsung disebut contohnya, karena nanti ada soal berikutnya yang lebih kompleks akan dijelaskan per setiap soal. Untuk KPK 2 dan 3 adalah langsung dikalikan saja. 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Oke ya? 6. Oke anak-anak, lalu bisa kita kerjakan sekarang. 1/3 ditambah 1/2 sama dengan Miss, bagaimana 2/6 ini muncul Miss? Oke, untuk saat ini Miss adakan secara lisan dulu. Caranya begini ya, Miss hapus dulu supaya kamu lebih paham. Oke, 6 dan 6 kita buat seperti ini. Nah, sekarang kita menentukan yang di sini. Bagaimana supaya nilai sepertiga ini diganti ke per 6 tapi nilainya sama, tidak berbeda seperti itu. Nah, contohnya 6 ini dibagi 3. Berapa nak? 6 dibagi 3 hasilnya 2. Setelah itu hasilnya ini tadi yang 2 ini kalikan ke pembilang. 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, kita tulis di sini 2. Kemudian yang ini nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 ya nak ya. 3 hasilnya 3 ini kalikan ke pembilang. 3 dikali 1 3. Nah, sekarang sama-sama per 6, maka kita bisa jumlahkan pembilangnya karena sudah sama-sama. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5/6. Nah, perhatikan tips yang tadi disebagikan itu ada caranya. Seperti ini ya. Yang ini, yang sudah kita ganti ke dalam KPK ini, hasil dari KPK ini kita bagi ke bentuk aslinya. Tadi kan sepertiga, kita ganti menjadi per 6. Bagaimana caranya, Miss? Nah, 6 ini kita bagi ke sini. 6 dibagi 3 berapa hasilnya, Nak? 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 1. Ini tidak perlu kamu tulis, cukup dalam ingatmu saja. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Itulah kenapa 1/3 di sini kita ubah menjadi 2/6. Oke, sampai di sini anak Miss, kita akan berlatih dulu untuk mengerjakan soal-soal yang berikutnya ya. Demikian penjelasan Miss tentang penjumlahan pecahan biasa. Sekarang tuliskan di dalam buku catatanmu ya nak, apa yang tertulis di papan tulis ya. Oke anak Miss, yang berikutnya adalah bagian C. 4/15 ditambah 6/10 sama dengan 7. Tadi yang disebutkan angka pertama, kita harus perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya 15 dan 10. Berbeda atau sama? Iya, berbeda. Karena berbeda, maka kita harus mencari angka yang sama supaya bisa dijumlahkan. Karena syarat pecahan seperti itu ya. Nah, maka kita tentukan KPK dari 15 dan 10. Bagaimana cara menentukan KPK, Miss? Nah, kita akan membuat pohon faktor. Namun sebelum itu, Miss mau mengingatkan kembali, kamu harus ingat ada namanya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki hanya 2 faktor, yaitu yang pertama bilangan itu sendiri dan yang kedua dibagi 1. Nah, apa aja Miss? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang bilangan prima ya. Yang pasti ini dia angkanya. Nah, sekarang kita buat pohon faktor dari 15. 15 pertama kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Bisa nggak 15 dibagi 2? Nggak bisa Miss, sisa. Oke, dibagi 3 kalau begitu ya. 15 dibagi 3 bisa? Bisa Miss. Tuliskan 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya berapa nak? Hasilnya 5. Oke. 5 bisa dibagi 2 nak? Nggak bisa Miss. Bisa dibagi 3? Nggak bisa Miss. Bisa dibagi 5? Bisa Miss. Karena itu bilangan itu sendiri tidak perlu kita buat lagi pohon faktor. Maka kita tuliskan di sini 15 sama dengan 3 dikali 5. Bagaimana dengan bilangan 10 Miss? Dengan cara yang sama, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Yang paling kecil bilangan prima adalah
2. Maka kita buat pembagian bilangan prima dari 10. Nah, coba kita buat. Nah, 10 dibagi 2 bisa, Miss. Selalu yang lebih kecil duluan ya, nak. 10 dibagi 2 bisa, Miss. Oke, kita tuliskan 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, 5 bisa dibagi 2? Nggak bisa, Miss. Bisa dibagi 3? Nggak bisa, Miss. Bisa dibagi 5? Bisa, Miss. Tapi itu bilangan itu sendiri, Miss. Oke, berarti sampai di sini ya paham faktornya. Maka sekarang kita tuliskan bahwa 10 sama dengan 2 dikali 5. Nah, bagaimana mencari KPK-nya, Miss? Tentu kamu sudah pernah belajar ini, Miss hanya mereview saja untuk mengingatkan kembali. Maka KPK dari 15 dan 10 sama dengan, kita lihat di sini. Jika ada angka yang sama, misalkan ini kan ada 5, maka tuliskan 1 aja. Tapi kalau ada angka yang tidak ada memiliki kesamaan, misalkan ini 3 di sini aja, 2 di sini aja, maka tuliskan semuanya. Nah, maka di sini kita boleh tuliskan KPK dari 15 dan 10 adalah, ini dulu kita tulis 3 dikali 5 dikali. Ini ada lagi angka yang belum kita tuliskan di sini. Miss, 5 ini perlu ditulis lagi enggak? Enggak, nah, karena kita sudah membuatnya di sini. Karena sudah diwakili oleh faktor dari 15. Jadi KPK dari 15 dan 10 adalah 3 dikali 5 dikali 2. Berapa 3 kali 5, nak? 15. 15 dikali 2 sama dengan 30. Jadi KPK dari 15 dan 10 adalah 30. Kalau kita sudah menentukan KPK-nya, maka langkah berikutnya adalah kita mengerjakan penjumlahan pecahan tersebut dengan menggunakan penyebut, yaitu adalah KPK-nya. Maka kita buat sama-sama ya. 4 per 15 ditambah 6 per 10 sama dengan, kita tulis dulu, per 30 ditambah per 30. Seperti langkah yang diajarkan sebelumnya, maka langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah untuk yang penyebut dari KPK ini kita bagi ke bilangan semula. 30 dibagi 15 berapa, nak? 2. Oke. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan pembilangnya. Di sini pembilangnya ada 4. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, dituliskan di sini 8. Yang berikutnya 30 dibagi 10 sama dengan 3, Miss. Oke, 3 dikalikan dengan 6. Hasilnya adalah 18. Maka sekarang kita sudah memiliki penyebut yang sama. Maka berikutnya adalah jumlahkan pembilangnya. 8 tambah 18 dibagi 30 sama dengan 8 tambah 18 adalah 26 per 30. Oke, sampai di sini anak Miss. Semoga kamu bisa lebih memahaminya lagi, dan nanti akan Miss berikan beberapa latihan supaya kamu terbiasa mengerjakan KPK.